Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semua, ya saya akan membawakan mata kuliah untuk hari ini itu tentang perkembangan peserta didik. Ya sebelumnya itu ya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Samar Mansa, SPDMPD. Ya saya dosen Universitas Muhammadiyah Sidian Rapang. Dan kebetulan yang saya ampu sekarang di mata kuliah perkembangan peserta didik. Dan sebelumnya itu saya sampaikan kepada adik semua, tolong diperhatikan materi ini karena setelah ini akan ada tugas yang adik-adik kerjakan. Oke. Pertama saya akan jelaskan itu perkembangan individu. Perkembangan individu itu merupakan pola gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia yang terjadi akibat dari kematangan dan pengalaman. Perkembangan ada dua proses yang bertentangan, yaitu evolusi pertumbuhan dan evolusi kemunduran. Kemudian perubahan dalam perkembangan individu itu perubahan dalam perkembangan merupakan hasil dari proses biologis, kognitif, sosio, emosional dan saling berkaitan seperti ini: biologi, sosio, emosional dan kognitif. Kemudian istilah yang sering digunakan dalam pengkajian perkembangan individu itu pertumbuhan, growth, cenderung bersifat kuantitatif, berkaitan dengan aspek fisik, contoh ukuran BB dan PB. Perkembangan atau development itu cenderung lebih bersifat kualitatif, berkaitan dengan pematangan fungsi organ individu. Contoh bertambahnya kemampuan dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur, misal perkembangan bahasa, emosi, intelektu dan perilaku. Kemudian perkembangan peserta didik, yaitu bagian dari pengkajian dari penerapan psikologi perkembangan. Itu manfaat mempelajari perkembangan peserta didik itu bagi pendidik, memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan beserta faktor yang memperemuinya, meliputi aspek fisik, intelektual, emosi dan sosial moral. Kemudian memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Kemudian bagi peserta didik memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan sebagai individu maupun makhluk sosial dan dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia, dan mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses perkembangan sesuai dengan tahapan perkembangan. Kemudian ranah kajian perkembangan peserta didik di sini itu ada beberapa: ranah fisik, ranah intelektual, meliputi kognitif dan bahasa, ranah emosi, ranah sosial, dan dalamnya termasuk perkembangan moral. Kemudian perkembangan peserta di sini, siswa sekolah dasar merupakan masa anak besar atau kanak-kanak akhir yang berusia 6 sampai 12 tahun. Oke, tugas perkembangan siswa sekolah dasar itu belajar keterampilan fisik yang diperlukan sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat dengan teman sebaya, belajar bergaul dengan teman sebaya, mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita, lima mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca dan menulis dan berhitung. Kemudian perkembangan fisik anak itu pertumbuhan fisik cenderung stabil, keterampilan gerak mengalami kemajuan pesat, semakin lancar, lebih terkoordinasi dibanding masa sebelumnya. Gerak dasar merupakan gerak yang dilakukan anak. Dan kemudian ini beberapa lagi kebutuhan untuk selalu bergerak perlu bagi anak karena untuk menyalurkan energi, dan ada perbedaan bentuk fisik dibanding masa sebelumnya. Kemudian ini perkembangan kognitif anak sekolah dasar itu merupakan target itu anak sekolah dasar termasuk masa operasional konkret. Anak berpikir logis terhadap ide yang konkret, sudah dapat memecahkan masalah yang bersifat konkret, bersifat secara induktif, dan memiliki pengertian lebih baik tentang konsep ruang sebagai politik konseptualisasi tentang jumlah. Kemudian perkembangan bahasa peserta didik itu perubahan perbendaharaan kata bersamaan dengan masa sekolah anak-anak semakin besar, menggunakan kata seperti memukul, melempar, menendang, dan menampar. Anak kelas 1 merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana dan pendek. Belajar membaca dan menulis membebaskan anak-anak dari keterbatasan untuk berkomunikasi langsung. Menulis lebih sulit daripada membaca, dan membaca berperan penting dalam pengembangan bahasa. Oke, perkembangan bicara peserta didik itu berbicara merupakan alat komunikasi terpenting. Bertambahnya kosakata, anak perempuan lebih banyak bicara daripada laki-laki, anak belajar bicara dengan baik. Kemudian
perkembangan minat membaca peserta didik itu usia 8 tahun, suka membaca cerita, anak ayah, anak laki-laki yang membaca cerita tentang air sifat menggemparkan misterius kisah petualangan, anak perempuan lebih suka tentang seputar rumah tangga, binatang, puisi. Kemudian perkembangan emosi peserta didik itu emosi memainkan peran yang penting dalam kehidupan anak, pergaulan yang semakin luas, belajar emosi yang kurang baik tidak diterima oleh temannya, anak belajar mengendalikan emosi yang kurang dapat diterima orang lain seperti amarah, titik perasaan lain, ketakutan dan sebagainya. Kegiatan bermain dan teman sebaya seperti peserta bermain berperan bagi fisik sosial anak serta mendapatkan pengalaman yang berharga. Kemudian ini ya menyukai permainan olahraga, sepak bola, bola voli, dan pengaruh teman sebaya sangat besar bersifat positif, pengembang diri dan harga diri maupun negatif, merokok, membuat dan boros dan mencuri dan lain-lain. Kemudian ini strategi guru dalam pembelajaran pada anak itu menggunakan bahan-bahan yang konkret, misalnya barang benda, gunakan alat visual misalnya transparan, gunakan contoh yang sudah akrab dengan anak dari hal yang bersifat sederhana, menjalin pengajian yang singkat, terorganisasi, kemudian beri latihan nyata dalam menganalisis masalah atau kegiatan. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi kita ini. Adapun nanti tugas nanti saya akan berikan kepada Anda semua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.